Selamat pagi dan selamat hari Sabat saya ucapkan kepada semua yang menyertai dalam perbaktian online Sabat ini. Sabat ini merupakan Sabat ke-6 dalam kuartal 2 2022. Saya Ratna akan memimpin acara perbaktian kita pada hari ini. Kita akan memulakan sesi sekolah Sabat dengan lagu puji-pujian yang akan dipimpin oleh Saudari Molly. Setelah itu, kita akan mendengar berita mission yang akan disampaikan oleh Saudari Zerentien. Ringkasan pelajar Cornerstone akan disampaikan oleh Pastor Bruce Bound. Manakala ringkasan pelajar sekolah Sabat kita akan disampaikan oleh Pastor Jogri Galup. Kita akan berkumpulkan di tepi sungai itu, airnya yang mengalirlah daripada arah sun. Ya, kita akan berkumpul di tepi sungai itu, serta dengan segala orang soleh dalam negeri Tuhanmu. Di tepi sungai itulah air jernih percikan. Di sana kita berjalan menyembah pada Tuhan. Ya, kita akan berkumpul di tepi sungai itu, serta dengan segala orang soleh dalam negeri Tuhanmu. Kita akan sampai sana di tempat baka itu, bernyanyi karena sentosa dekat aras Tuhanmu. Ya, kita akan berkumpul di tepi sungai itu, serta dengan segala orang soleh dalam negeri Tuhanmu. Berita mission kita untuk pagi ini, untuk Sabat ini, bertajuk Mati untuk Hidup, yang menceritakan tentang David Diogo de Victoria yang berasal dari Mozambik. Sebagai seorang pemuda, saya bergabung dengan sebuah geng yang menjual ganja dan ubat-ubat terlarang di Angola. Ada 13 anggota di geng kami dan saya yang membeli ubat-ubat untuk dijual oleh anggota geng lainnya. Saya tidak menggunakan dada dan sesama anggota geng mulai berpikir bahwa saya menganggap diri lebih baik dari mereka. Jadi pemimpin geng menemui saya. Jika kamu tidak menghisap ganja bersama kami akan menghajarmu, katanya. Apa yang dapat saya lakukan? Saya akhirnya mengisap ganja. Perkenalan dengan ganja menyeret saya jatuh ke dalam kehidupan kriminal. Saya tidak lagi hanya membeli ubat-ubatan dan menghantarkan ke anggota geng. Saya juga bergabung dengan geng untuk membajak kereta, merompak kedai dan merompak rumah. Kami meneror lingkungan di luar ibu kota Angola, Luanda, dan polis memutuskan untuk bertindak. Dalam waktu yang singkat, mereka berhasil membunuh semua 12 rakan gangster saya. Entah bagaimana, saya terselamat. Tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi, saya dan seorang teman membentuk sebuah geng baru. Sekarang saya seorang pemimpin geng dan sangat kecanduan dengan dadah dan kriminalitas. Saya tidak bangga dengan kehidupan yang saya jalani. Saya menyaksikan 180 teman dibunuh oleh polis. Saya ditangkap lebih dari 40 kali dan pengadilan menghukum saya 3 kali. Ketika menjalani masa tahanan yang ketiga kali,
saya mendengar tentang gereja Masehi Advent hari ke-7 untuk pertama kali. Seorang anggota gereja dengan rutin mengunjungi saya dan membagikan pelajaran Alkitab. Tetapi setelah saya dibebaskan, saya pindah ke rumah bibi dan dengan segera membentuk geng yang baru. Saat melakukan perompakan di sebuah pompa bensin, ada sesuatu yang tidak beres terjadi dan seorang penjaga keamanan terbunuh. Ketika polisi mengetahui bahwa saya tinggal di rumah bibi saya, mereka datang untuk membunuh saya. Namun saya lolos dari penggerebekan itu. Saya sedang tidur ketika polisi datang dan entah bagaimana mereka tidak menemukan saya walaupun mereka telah mencari di mana-mana. Bibi saya ketakutan dan dia menyuruh saya untuk pergi. Jadi saya pindah ke ruang bawah tanah rumah ibu saya. Ibu saya tidak ingin saya memimpin geng dari ruang bawah tanah, jadi dia membawa saya ke dukun yang berjanji akan membantu. Untuk beberapa saat, mantra dukun itu sepertinya berhasil. Selama 4 bulan saya tidak menggunakan dadah atau melakukan tindakan kriminal apapun. Ibu dan seluruh keluarga saya sangat senang. Tetapi pada bulan kelima, saya malah kembali ke kehidupan lama dengan lebih antusias lagi dari sebelumnya. Hidup saya tampak tak ada harapan. Kemudian saya bertemu dengan seorang pria yang setiap orang memanggilnya Pim. Dia memiliki tatu di sekujur tubuhnya. Dilihat dari penampilan dan namanya, dia boleh saja pernah menjadi seorang gangster seperti saya. Tetapi dia tidak berbicara atau berlaku seperti seorang gangster. Dia seorang anggota gereja Advent. Suatu hari, Pim menunjukkan kepada saya Roma 8 ayat 14 yang mengatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ketika saya mendengar perkataan itu, sebuah keinginan yang besar muncul dalam diri saya untuk menjadi anak Tuhan. Saya bertanya-tanya dalam hati, apakah Tuhan mempunyai sebuah rencana bahkan untuk diri saya ini? Saya mulai membaca Alkitab bersama Pim. Saat kami mempelajari Alkitab, saya belajar mengenai Tuhan dan menyadari bahwa Dia benar-benar mengasihi saya. Saya boleh mendapati bahwa Yesus mati untuk saya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kehidupan saya mulai berubah. Saya memutuskan bahwa saya ingin mati. Saya ingin meninggalkan kehidupan lama saya dan dilahirkan kembali di dalam Yesus. Saya memberikan hati saya kepada Yesus dan bergabung dengan gereja Masehi Advent hari ke-7 pada tahun 2013. Saat ini, puji Tuhan, saya sedang berkuliah untuk menjadi seorang pendeta di University Advent Mozambik. Keluarga, tetangga, dan teman-teman saya mengkritik keputusan saya untuk mengikuti Yesus, tetapi saya tidak peduli. Yang saya inginkan hanyalah untuk melayani Yesus selama sisa hidup saya. Hidup saya adalah miliknya, dan saya berdoa agar Dia dapat menggunakan saya untuk memimpin banyak jiwa yang lain untuk datang kepadanya, termasuk keluarga saya. Sebagian dari persembahan Sabat ke-13 3 tahun lalu telah membantu University Advent Mozambik, tempat di mana David berkuliah, untuk mengembangkan ruangan, kelas, dan peralatan yang baru. Terima kasih atas persembahan yang telah Anda berikan. Quarters ini, persembahan Sabat ke-13 akan menopang 4 proyek di negara asal David, Angola, termasuk sebuah sekolah Advent hari ke-7 di Luanda, yang berada dekat dengan tempat tinggalnya sebelumnya. Terima kasih telah merencanakan persembahan dengan murah hati. Sampai di sini saja berita mission kita untuk Sabat ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Untuk perjalanan kita pada Sabat ke-6, yaitu perjalanan kita yang bertajuk Berganti Tempat. Ayat kunci kita diambil dari Filemon 1 ayat 8 dan 9 yang berbunyi, karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan.
Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Untuk flashlight kita diambil dari buku Kisah Para Rasul, muka surat 456. Di antara mereka yang memberikan hati mereka kepada Tuhan oleh pekerjaan Paulus di Roma adalah Onesimus, seorang budak kafir yang telah berbuat salah kepada tuannya, Filemon, seorang Kristen yang percaya di Kolose dan telah melarikan diri ke Roma. Dalam kebaikan hatinya, Paulus berusaha meringankan kemiskinan dan kedukaan dari pelarian yang sedih dan kemudian berusaha menyebarkan terang kebenaran ke dalam pikirannya yang gelap. Onesimus mendengar perkataan kehidupan, mengaku dosa-dosanya, dan dipertobatkan kepada iman. Tahukah Anda, berdasarkan Webster, perasaan belas kasihan boleh didefinisikan sebagai perasaan duka cita terhadap penderitaan dan masalah orang lain, atau keinginan yang mendalam untuk menemani mereka yang memerlukan pertolongan. Paulus menulis buku Kolose dan dia juga menulis buku Korintius. Dalam 2 Korintus 1 ayat 3, dia menggunakan perkataan yang sama seperti dia menghubungkan Tuhan sebagai Bapa kepada belas kasihan. Kita boleh berpendapat Paulus coba menyatakan bahwa kita dipenuhi dengan perasaan simpati apabila melihat seseorang itu dalam kesakitan. Dan kita dapat merasakan keinginan untuk memperbaiki sesuatu menjadi lebih baik, menghulurkan bantuan dalam pelbagai cara. Perasaan simpati bukan hanya tindakan yang ditunjuk-tunjuk. Ia sepatutnya adalah tindakan yang berani datang dari jauh, dari dalam hati. Pada pandangan lain, itu buku Kisah Para Rasul muka surat 458, hamba yang telah menipu tuannya tidak mempunyai sesuatu untuk mengganti kerugian. Orang berdosa yang telah merompak Tuhan dari tahun-tahun pelayanan tidak mempunyai cara untuk meniadakan hutang itu. Yesus menjadi jambatan di antara orang berdosa dengan Tuhan seraya berkata, "Saya akan membayar hutang itu. Biarlah orang berdosa dikasihani, saya akan menderita gantinya." Semoga kita berjumpa lagi dan Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Tuhan karena kita ikut serta dalam kebaktian kita pada minggu ini. Yaitu kita akan mempelajari ringkasan sekolah Sabat, yaitu pelajaran yang ke-6 kuartal kedua tahun 2022. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, marilah kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha besar dalam kerajaan surga, terima kasih kerana Engkau memberi ruang dan peluang untuk kami mendekatkan diri kepada Engkau melalui ringkasan sekolah Sabat. Biarlah ringkasan sekolah Sabat ini akan mendekatkan kami kepada Engkau dan memahami inti daripada pelajaran ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada anak-anak Tuhan. Pelajaran kita pada minggu ini adalah bertajuk yaitu akar umbi Abraham. Jadi kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat yaitu mengenai kisah Abraham, yaitu dalam Kejadian, pertengahan Kejadian. Jadi kita mulakan dengan ayat hafalan yang berbunyi begini. Saya akan baca untuk kita, yaitu di buku Ibrani bagi 11 ayat 8 berbunyi, kerana iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Jadi di sini ada beberapa penekanan yang kita boleh lihat daripada ayat ini. Yang pertama adalah Abraham dipanggil. Yang kedua adalah dia dijanjikan tanah yang akan menjadi pusakanya. Yang ketiga adalah dia tidak mengetahui di mana tempat itu, di mana tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Jadi penekanan di sini kalau kita lihat, yaitu beberapa penekanan yang kita harus ketahui. Walaupun sudah dijanji Tuhan, tetapi iman itu memain peranan. Di sini ada dua tempat di mana Abraham
memain peranan, yaitu imannya memain peranan, tetapi ada di satu sosok di mana Abraham tidak berserah kepada Tuhan, tetapi mengikut naluri kehidupannya sendiri, yaitu pergi ke Mesir. Jadi kita akan lihat bagaimana iman Abraham memain peranan dan bagaimana Tuhan memain peranan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena yang ditekankan di dalam buku Hebrew ataupun perkataan Ibrani ini yaitu lech lekah. Jadi lech lekah ini adalah satu pergilah. Jadi Tuhan memanggil dan Abraham pergi. Dia tidak bertanya apa-apa, tetapi Abraham pergi dengan iman yang kuat. Jadi dengan itu kita lihat yang pertama. Jadi sewaktu Abraham dipanggil oleh Tuhan daripada tanah Ur Kasdim ini, yaitu kurang lebih di Babylon di Irak pada masa ini, yaitu dipanggil. Kalau kita lihat di tempat itu, di mana di tempat ini kalau kita lihat tempat itu adalah sudah termasyhur, tempat itu sudah dibangunkan, sudah maju, tetapi Tuhan memanggil Abraham untuk ke tempat yang tidak ditujuinya. Jadi di sini iman Abraham memain peranan. Abram di sini belum lagi namanya Abraham, tetapi namanya Abram. Dia berangkat. Dia tidak menyoal Tuhan, dia tidak berkata kepada Tuhan, kenapa saya harus pergi. Abraham tidak begitu, tetapi Abram menurut perintah Tuhan. Jadi Abram menurut perintah Tuhan dan penekanannya di sini Tuhan memanggil Abraham ikut. Yang kedua, mengisahkan di dalam keberangkatan Abraham di sini, setiap tempat yang Abraham lalui dia mendirikan apa? Dia mendirikan yaitu tempat, yaitu dalam bahasa orang putih altar, persembahan. Di tempat itu ada penyembelihan, penyembahan yang dia didikasikan kepada Tuhan karena Tuhan melindungi. Dan satu lagi, penyerahan Abraham secara total kepada Tuhan adalah sewaktu Tuhan memanggil Abraham. Sudah lama dia sudah mengenali Tuhan, sudah lama dia sudah ikut serta dalam Tuhan dengan panggilan Tuhan itu, tetapi Abraham di sini dia tidak mempunyai anak. Tetapi satu kali sewaktu malaikat pergi datang kepada Abraham dan dia berjanji bahwa dia ada anak. Dan betul juga setahun selepas itu Abraham mempunyai seorang anak yang bernama Ishak. Dan Ishak di sini kalau kita lihat dia sudah besar, cukup berumur, dia dipanggil oleh Tuhan. Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk menyerahkan di korbannya Ishak ini tadi. Tetapi di sini kalau kita lihat, yang pertama Abraham dipanggil daripada Ur Kasdim. Abraham menurut. Dan sekarang ini adalah imannya digoncang karena satu-satunya anak yang dijanjikan selama ini dia nantikan. Dan akhirnya anak ini ada. Dan sekarang ini kalau kita lihat Tuhan memanggil. Tuhan meminta. Bukannya sebarang seperti binatang yang dipinta, tetapi menyerahkan Ishak menjadi korban bakaran. Di sini Abram juga menurut perintah daripada Tuhan. Jadi bermaksud kepada kamu dan saya, apa yang memain peranan di dalam kehidupan kamu dan saya. Walaupun kita lihat berkat Tuhan itu ada, kehidupan kita itu secara cukup dengan apa yang kita perolehi seperti Abram. Tetapi adakah kita meletakkan iman kita seperti Abram? Di sini sesuatu yang boleh menggugat iman kita, hubungan kita dan Tuhan itu. Yang kedua, kita pergi lagi kepada godaan di Mesir. Sebab yang saya sudah katakan tadi, Abram dipanggil oleh Tuhan keluar daripada Ur Kasdim. Dan dia sudah diuji imannya menyerahkan Ishak sebagai korban bakaran, itu sudah dilalui. Dan sekarang ini sewaktu tanah Kanaan itu di dalam kelaparan, kebuluran, dan di sini Abraham menuruti nalurinya, menuruti kehendaknya. Dia tidak meminta petunjuk daripada Tuhan, dia pergi ke Mesir.
Jadi kalau kamu lihat satu ketika dulu Mesir ini adalah satu negara yang besar, yang kuat dengan kecukupan daripada makanannya, dan Abraham pergi ke sana karena kebuluran di Kanaan. Jadi waktu dia di sana ada perkara yang harus dilalui oleh Abram. Kenapa? Karena sewaktu dia pergi ke sana, dia tidak meminta kebenaran daripada Tuhan. Dia pergi ke sana, dia berkata kepada istrinya ataupun adiknya yang bernama Sarai, memanglah betul istrinya ini adalah adiknya sendiri juga yang bernama Sarai. Jadi mereka pergi. Karena kalau kita baca Alkitab, di mana sewaktu mereka sudah sampai di Mesir dan di sana orang-orang kebesaran memuji istri Abram karena kecantikan paras rupanya itu, dan pada masa itu raja mengambil istri Abram ini tadi yang bernama Sarai. Jadi sesudah itu kalau kita lihat di sana kutukan terjadi kepada seluruh kerajaan Mesir, dan raja pada masa itu memerintah Abram, kenapa kamu tidak menurut Allahmu? Karena kamu membawa dan menyerahkan istrimu itu kepada saya, dan kutuk terjadi kepada kami. Kenapa ini? Jadi di sini. Jadi di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak menurut kehendak Tuhan, kalau kita tidak meminta petunjuk daripada Tuhan, kadang-kadang resiko yang kita hadapi adalah sangat berat. Seperti Abram ini tadi. Kenapa? Karena dia pergi ke Mesir, dia tidak meminta petunjuk daripada Tuhan, tidak meminta ide daripada Tuhan, tetapi dia menuruti pendapatnya sendiri dan nalurinya sendiri. Jadi di sana kalau kita lihat ianya sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Karena Tuhan itu mengetahui yang terbaik daripada kita. Dan berikutnya, sewaktu mereka ini Abram dengan yaitu anak abangnya yang bernama Lot ini, sewaktu mereka pergi ke sana, Lot ini adalah anak buahnya dan Abram ini adalah uncle-nya. Mereka sewaktu keluar daripada tanah Mesir, tanah Ur Kasdim itu, dan mereka singgah di Haran, dan dari Haran mereka pergi ke tanah Kanaan yang mereka yang Tuhan janjikan itu. Jadi di sana kalau kita lihat Abram dan Lot ini tadi memanglah satu keluarga yang besar, di mana ada orang gaji mereka, dan mereka bertumbuh, mereka menjadi orang yang kuat dari segi peternakan, kaya raya, dan sehingga satu saat di mana pekerjaan Lot dengan pekerjaan Abraham ini, pekerja dia itu berkelahi. Karena apa? Karena rumput ataupun tempat yang mana mereka menjagai peternakan Lot dan Abraham di sini, jadi mereka berkelahi. Sehingga Abraham memutus untuk berpisah daripada Lot. Tetapi yang kita harus ketahui, yang terbaik daripada Abraham, dia tidak memilih dulu. Dia biasa memberi pilihan kepada orang lain, yaitu dia memberi kepada Lot pilihan. Kalau Lot mengambil ke selatan, dia mengambil ke barat. Jadi itu adalah prinsip Abraham. Jadi Lot ini dengan hati yang gembira, dia melihat di satu sudut di mana ada bandar, di mana ada kesuburan, di sana dia memilih. Jadi Abraham memilih di tempat yang lain sesudah Lot memilih. Jadi kalau kamu lihat di sini Abraham memain peranan. Dia tidak gelojoh, dia tidak dia tidak tamak, tetapi dia menyerahkan pilihan kepada Lot dulu. Pertanyaannya kepada kamu dan saya, apa yang kamu buat kalau kamu mendapat sesuatu yang menguntungkan kamu itu, sehingga kamu membuat pilihan sendiri untuk mengambil keuntungan itu, ataupun kamu memberikan kepada orang lain dulu untuk memilih. Jadi ini adalah satu peranan yang boleh kita pelajari daripada Abram. Dia memberi Lot dulu untuk memilih. Sebenarnya Abram boleh memilih dulu dan meminggirkan Lot. Tetapi di sini Abram memberi satu contoh teladan kepada kita. Nah, dari sini kalau kita pergi
sewaktu mereka berdua berpisah dan Lot pergi menuju ke arah Sodom dan Gomorrah, di mana di tempat ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang memberi kerjaya, kehidupan keluarga itu baik. Tetapi di akhirnya kita mengetahui bahwa ianya tidak begitu. Karena apa? Karena Lot hidup di sana walaupun dia diberkati Tuhan, tetapi di pertengahan kehidupan Lot kita ketahui bahwa Lot ditawan oleh askar-askar orang lain. Karena apa? Karena satu ketika dulu perang di antara satu dengan yang lain itu, kerajaan satu dan yang lain itu memang biasa. Jadi di sini kalau kita lihat Abraham ini yang tidak mengena dengan permasalahan ini juga menjadi tempiasnya. Karena apa? Dia mengingatkan Lot. Lot ini yang tinggal di Sodom dan Gomorrah itu kota yang besar di mana ianya menjadi tawanan kepada musuh, kepada tentara lain itu. Abraham harus campur tangan. Sebenarnya kalau kita lihat Abraham kalau memilih, kalau ketamakan dia itu tidak mempeduli, dia bolehlah. Dia membiarkan anak buah dia itu yang bernama Lot itu mati kebuluran dengan anaknya, dengan istri dia diseksa orang lain. Abraham boleh berbuat demikian. Tetapi dengan kehidupan Abraham yang senantiasa mengingatkan akan suku zakatnya, mengingatkan anak buahnya itu, dia turut serta dalam pertelingkahan ini. Dia membawa askarnya, dia membawa orang kuatnya itu untuk melepaskan Lot daripada tawanan. Jadi kalau kamu lihat di sini, kamu dan saya bagaimana? Adakah kita selepas kita suatu kejadian yang buruk ataupun permasalahan di dalam keluarga, di dalam gereja, dan sesudah itu kalau orang itu ditimpa oleh masalah, kita mengatakan, nah itu adalah gaji dia. Nah itu adalah kesalahan dia. Nah itu adalah dosa dia. Adakah kita berbuat begitu? Ataupun adakah kita memain peranan seperti yang dimainkan oleh Abraham? Karena Abraham di sini walaupun dia boleh melepas tangan, tetapi di sini Abraham menunjukkan kepada kamu dan saya, dia masih mengingatkan tanggung jawabnya sebagai uncle kepada Lot ini harus bertanggung jawab. Nah, di sini ianya memberi peranan kepada kamu dan saya untuk mengingatkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir, ringkasan sekolah sahabat kita pada minggu ini adalah persepuluhan Melkisedek. Karena kalau kita lihat Melkisedek ini ada orang setengah mengatakan disamakan dengan Yesus ataupun disamakan. Sebenarnya ianya tidak. Kalau kita lihat daripada apa yang dituliskan oleh Nyonya White di dalam bukunya menunjukkan kepada kita, yaitu The SDA Bible Commentary jilid 1 muka surat 1092. Di sana menunjukkan kepada kita ianya kita tidak boleh samakan dengan Kristus, tetapi ianya satu daripada tokoh yang ditunjukkan oleh Tuhan itu menjadi contoh teladan kepada kita untuk mengetahui bahwa ada orang yang patut kita bagikan persepuluhan persembahan, yaitu berterima kasih kita kepada Tuhan. Kenapa? Kalau kita di sini lihat, yaitu Abraham dengan kekayaan yang ada itu, dia memberi persepuluhan kepada Melkisedek. Adakah Melkisedek itu Tuhan? Kita tidak tahu juga. Tetapi apa yang diingatkan di sini adalah Melkisedek ini adalah sesuatu yang melambangkan bahwa ianya pengantara daripada Tuhan kepada kita manusia. Ianya adalah suatu yang kita harus ikuti di dalam kehidupan, karena ianya memberi peranan, membawa peranan untuk kita lihat bahwa kita berterima kasih kepada Tuhan. Bagaimana kita berterima kasih kepada Tuhan? Di dalam cerita ini Abraham menunjukkan kesetiaannya, keterima kasihnya kepada Allah karena Tuhan memberkati Abraham. Jadi kalau kamu dan saya lihat, bagaimana kamu dan saya?
Adakah berkat yang kita perolehi? Adakah kesehatan yang kita perolehi? Adakah kekayaan yang Tuhan bagikan kepada kita itu adalah semuanya kita punya? Kemungkinan dalam naluri kita sebagai manusia, yes, itu memang betul. Tetapi dari sudut pandang Alkitab daripada ceritanya Abraham, ianya memberikan kita satu pengajaran di mana kita harus berterima kasih kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Bukan semua yang kita perolehi itu adalah kehidupan kita, kebijaksanaan kita, pengetahuan kita. Tetapi kita harus ingat, yang memberi semua ini adalah Tuhan. Jadi kesimpulan pelajaran kita, ringkasan sekolah sahabat kita pada minggu ini adalah akar umbi Abraham adalah memberi satu pengajaran, memberi satu peringatan, dan memberi satu persefahaman kepada kita supaya kita mengingatkan segala sesuatu itu adalah berasal daripada Tuhan, dan jangan kita menurut naluri kita, jangan kita menurut pengetahuan kita, jangan kita bersandarkan kepada kepakaran kita, pengetahuan kita, tetapi harus utamakan Tuhan dan minta pendapat, fikiran daripada Tuhan. Tuhan mengetahui yang terbaik yang akan dibagikan kepada kita. Seperti Abraham, kita boleh mendapat pengajaran sewaktu Abraham menurut perintah Tuhan, Tuhan memberkati. Sewaktu Abraham tidak meminta pertolongan, meminta petunjuk daripada Tuhan, contoh sewaktu dia berpindah ke Mesir, di sana kecelakaan terjadi. Consequences itu akan dihadapi di mana istrinya menjadi masalah karena dia harus serahkan kepada Raja Mesir, tetapi dengan campur tangan Tuhan maka kutuk terjadi kepada seluruh negara Mesir pada masa itu. Anak-anak Tuhan yang diberkati, biarlah ringkasan sekolah sahabat kita pada minggu ini akan membawa kita mengerti bahwa kehidupan kita ini berpacak dan berpandukan di dalam Tuhan, hubungan yang erat. Maka dan itu Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha besar dalam kerajaan surga, terima kasih kerana Engkau memberkati kami dan membawa kami lebih dekat kepada Engkau di dalam kehidupan ini. Terima kasih atas pelajaran sekolah sahabat yang kami sepatutnya mengambil Engkau dan meletakkan Engkau dulu di dalam kehidupan kami. Apa-apapun yang akan kami buat, apa-apapun yang kami fikirkan, ianya Tuhan dulu di dalam kehidupan. Kerana kalau kami mendahului pemikiran kami, pendapat kami, maka ianya kemungkinan besar akan membawa malapetaka di dalam kehidupan ini. Maka dan itu biarlah Engkau memberkati kami seperti Abraham yang menjadi satu pengajaran di dalam kehidupan kami, harus meletakkan Engkau dulu dan mengambil Engkau sebagai juru selamat pribadi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas berkat, terima kasih Tuhan atas pengampunan dosa, terima kasih Tuhan atas mendengar dan menjawab doa kami. Kami layangkan doa ini di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Selamat Hari Sabat dan bertemu lagi dalam sesi perbaktian kedua. Sebelum kita mendengar khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Hamdion, Sonia akan pimpin kita dalam doa persembahan dan perpuluhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di kerajaan syurga, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau curahkan kepada setiap kami. Pada saat ini, kami doakan untuk perpuluhan dan persembahan yang telah dikumpulkan, biarlah ianya dapat membantu pekerjaan Engkau di seluruh dunia ini, khususnya di Sarawak. Terima kasih Tuhan kerana telah mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Selamat Hari Sabat dan salam kasih dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Berjumpa lagi kita kali ini di mana jua Anda berada. Sebelum kita mulakan, mari kita tunduk dan saya akan iring kita bersatu di dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang bersemayam di syurga. Kami ucap syukur terima kasih oleh kerana berkat-Mu Tuhan yang berlimpah kepada kami. Dan sebentar nanti kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan dan juga pendengar di mana saja mereka berada. Ampunilah semua dosa kami. Saya serahkan waktu ini ke tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Jadi tajuk kita pada Sabat yang indah ini adalah peringatan yang sangat penting dari kisah ataupun cerita Gideon. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita buka ke buku Hakim-Hakim pasal 6 dan 7. Tetapi ayat renungan kita pada pagi ini, saya ambil daripada Hakim-Hakim 7 ayat 2. Kita lihat slide. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel bermegah-megah diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Tuhan menyerahkan orang Israel ke dalam tangan orang Midian selama 7 tahun kerana, kita lihat sebabnya. Nombor 1, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan nombor 2, orang-orang Israel menyembah bahala. Selama ditawan, orang-orang Israel menderita. Jadi mereka tinggal di pergunungan, di gua-gua, dan di kubu-kubu. Jadi kita lihat di Hakim 6 ayat 3 dan 4. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Ayat 4 mengatakan, berkemahlah orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun. Ayat 5, sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu kebanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekalianlah datang ke negeri untuk memusnahkannya. Dan ayat yang terakhir ke-6, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Mereka mengatakan, Tuhan melihat kesengsaraan mereka dan mau melepaskan orang-orang Israel dari tawanan tersebut. Jadi Tuhan berfirman kepada Gideon di Hakim-Hakim 6 ayat 16, aku akan menyertai engkau. Engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Hakim-Hakim 6 ayat 25 mengatakan, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu. Tebang tiang berhala yang didekatinya. Dan kumpulkan orang-orang Israel menjadi tentera melawan orang Midian, Amalek dan musuh mereka. Jadi Gideon berjaya mengumpulkan seramai 30,000 orang, yaitu untuk melawan musuh mereka yang sangat ramai itu. Tapi Tuhan berkata, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Kalau kita lihat di Hakim 7 ayat 2, daripada ayat inti kita tadi. Ya, Tuhan mengatakan 32,000 itu sangat banyak, sangat ramai. Jadi, kalau kita lihat, Tuhan mengatakan kepada Gideon,
Siapa yang takut? Ya, di Hakim Bukit 7 ayat 3 mengatakan, siapa yang takut dan gemetar, biarlah ia pulang. Jadi 22.000 orang pulang, ya, lebih ramai lagi pulang, dan tinggal 10.000 orang saja daripada 32.000 yang kita lihat tadi, yang dipilih oleh Gideon. Di Hakim-Hakim 7 ayat 4 dan 6 kita lihat Tuhan berkata, 10.000 itu pun masih ramai, Gideon. Ya, 10.000 orang itu masih perlu ditapis dan dikurangkan, kata Allah. Tuhan menyuruh Gideon, ya, menyaring lagi daripada 10.000 orang tersebut. Jadi cara saringan adalah mereka harus turun ke sungai untuk minum air. Jadi mereka yang menghirup air dengan lidah seperti anjing, dan mereka yang minum secara berlutut, juga yang minum dengan tangan sambil berjalan. Mereka ini, Tuhan mengatakan kepada Gideon, mereka ini yang turut pergi berperang, yaitu hanya seramai 300 orang sahaja daripada 10.000 yang Gideon sudah saringkan daripada 32.000. Ya, mengapa ramai yang menyertai Gideon, tetapi hanya 300 orang saja yang terpilih ataupun yang dipilih? Itu sebenarnya kalau kita lihat kepada peratus ataupun persentasenya adalah tidak sampai 1% ataupun 0,945%. Ya, Tuhan hanya mau melihat orang-orang yang benar-benar layak. Itulah jumlahnya sangat sedikit, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Kurang daripada 1%. Andainya Yesus datang ke dunia sekarang, adakah kita layak di hadapannya? Kalau kita lihat di slide dari Roma 3 ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang yang mencari Allah. Itulah keadaan dunia. Seperti di masa Nuh. Tuhan melihat cuma Nuh saja yang mencari Tuhan. Tapi yang lainnya, mereka itu semua memikirkan kejahatan dan merancangkan di dalam pikiran mereka apa yang akan mereka lakukan adalah semuanya kejahatan. Di Kejadian 6 dan 7 mengatakan semasa air bah, seperti yang saya katakan tadi, ramai manusia di bumi, tetapi hanya 8 orang sahaja, yaitu keluarga Nuh, yang masuk ke dalam bahtera dan selamat. Malah kalau kita lihat, binatang lebih banyak, ya, yang selamat berbandingkan manusia waktu Nuh. Kalau kita lihat di Kejadian 19, semasa Sodom dan Gomorrah dibinasakan, berapa orang yang selamat? Hanya 4 orang saja yang selamat, ya, yang keluar daripada kota tersebut, yaitu di Kejadian 19, pasal 19. Tetapi 3 orang saja yang selamat, sebab kita dikurangkan, di minus istri Lot, yang melihat ke belakang, melihat kepada kota Sodom dan Gomorrah itu, yang dia sayangi. Jadi kita tahu istri Lot menjadi tiang batu, itu sebabnya cuma tinggal 3 orang, yaitu Lot dan 2 anak perempuannya yang selamat. Soalannya di sini adalah berapa ramaikah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga apabila Yesus datang kedua kali? Seperti di cerita Gideon, 32.000 yang layak berperang. Ya, tetapi Tuhan mengatakan terlalu ramai. Dan diminta Gideon menyaringkannya sehingga ke 300 saja. Jadi
kita lihat apa yang Yesus katakan, ya. Di Roma 3 ayat 11 ada yang dikatakan oleh Rasul Paulus mengingatkan kita. Mereka ini terdiri pada golongan-golongan yang menolak Roh Kudus, ya, bagi mengubah kehidupan mereka. Mereka akan jatuh semasa waktu penggoncangan dan juga kesusahan, pencobaan di akhir zaman nanti. Jadi kita pada pagi ini kita akan lihat 11 penyebab yang membawa kejatuhan kita manusia, ya. Anda mungkin ada lebih, tapi saya ingin mengambil 11 saja pada pagi ini. Ya, nomor 1 adalah manusia tidak mau mendengar teguran, ya. Manusia tidak lagi ingin mendengar teguran, terlebih lagi dari firman Allah. Jadi kita lihat di kejadian ataupun di perjanjian lama di Alkitab, contohnya Raja Daud yang sudah berdosa terhadap Allah dan juga manusia, yaitu generalnya. Waktu Nabi Nathan memberitahunya yang dia telah berbuat dosa dan perbuatannya sangat keji, yaitu kita boleh lihat di 2 Samuel 12, ya. Dan nomor 2, kenapa manusia jatuh dalam dosa adalah ataupun mereka menyimpan kesalahan dosa mereka yang tersembunyi. Apakah dosa tersembunyi? Jadi manusia kita pasti ada dark secret, yaitu rahasia-rahasia dosa yang kita sembunyikan, tidak mau orang umum ketahui. Jadi we have our dark secret. Jadi ada dosa tersembunyi di dalam hati kita manusia, itu yang menyebab kita jatuh, ya. Jatuh di dalam dosa. Dan juga apakah berhala di dalam kehidupan kita? Adakah keuangan? Ya, uang itu baik sebenarnya, tetapi penyalahan guna uang itu yang tidak baik. Okay. Jadi adakah di dalam kehidupan kita mempunyai bahala-bahala, idols, ya, idols yang mengambil tempat Allah? Dan seperti saya katakan nanti, uang, harta, pekerjaan, ya, itu boleh menjadi ilahi kita, ya, yang kecil, ya. Ataupun TV, ataupun sekarang handphone, ataupun kita sudah meluangkan lebih masa di media sosial, ya, yaitu seperti Facebook, ya, WhatsApp. Ini perkara baik sebenarnya untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau setan telah menggunakannya, mempengaruhi kita, ia telah mengambil tempat Allah di dalam diri kita. Di depan orang lain mereka baik dan luar biasa dan tidak rela melepaskan dosa-dosa tersembunyi. Ya, kadang-kadang dosa yang the dark secret ni, wah, di depan halayak ramai kita seperti tiada apa-apa. Ya, tapi sebenarnya kita tidak mau melepaskan, kita genggamkan dosa itu erat-erat, ya, tidak mau melepaskan, ya. Jadi itulah yang kedua yang menyebabkan kita manusia jatuh. Dan nomor 3, lebih tertarik dengan harta-harta dunia. Seperti saya katakan tadi, uang itu not the root of all evil, tetapi kalau kita salah gunakan uang itu, ya membuat dia tidak baik. Ya. Jadi di dalam kehidupan kita, di dalam penatalayan kita dinasihati supaya jangan kita adakan sikap kedekut, ya, tamak. Tetapi kita harus ingin membahagikan. Ya, sebab kita di zaman akhir sekarang kita tahu kita lebih tertarik dengan harta dunia. Kalau orang itu mengatakan dia tidak tertarik, dia adalah pembohong sebenarnya. Kita semuanya tertarik dengan harta dunia yang diberikan
dunia sekarang ini. Kita berlumba-lumba, kita bekerja keras, kadang-kadang kita sakit karena kita berlumba-lumba mencari harta di dunia ini. Dan kalau kita mencari harta di dunia ini, kadang-kadang tidak pedulikan ya persepuluhan dan persembahan. Kalau kita ingatkan itu, ya penetraian kita sebagai penetraian itu menjadi berkat. Tapi kalau kita tidak kisah, kita tidak pedulikan persepuluhan dan persembahan, itu tidak baik. Itu artinya kita berkompromi dengan dunia. Banyak yang kita berkompromi dengan dunia, ya kita ikut cara-cara dunia dan kita abaikan firman Tuhan, perintah Tuhan. Kita renungkan diri kita sendiri, ya kita renungkan diri kita sendiri. Adakah kita terlebih tertarik dengan harta dunia? Ya tidak salah untuk mencari harta, untuk kita menabung di dunia ini, tetapi kita harus menabung di bank Allah di surga, yaitu untuk keselamatan kita di hari depan. Kita perlu pengorbanan, ya. Terlebih lagi kalau kita bekerja, kita harus sedia berkorban untuk berehat satu hari, ya itu hari ke-7, hari Sabat, untuk berhenti daripada mencari harta dunia ini. Dan nomor 4, yang menyebabkan kejatuhan kita manusia adalah sifat mementingkan diri. Kita semua inginkan yang terbaik. Saya percaya kita para pendengar dan juga yang lihat. Jadi kita ada tamak. Kita dilahirkan dengan sifat tamak. Ya, kita inginkan yang terbaik. Misalnya ada sesuatu yang diberikan kepada kita. Kita ramai ya. Jadi memanglah kita ingin pilih yang terbaik, ya. Kita tidak mau yang sudah rosak, ya. Tapi kita ingin yang terbaik. Itulah sifat yang memang ada di diri kita manusia bila kita lahir. Tuhan tidak suka orang yang suka mementingkan diri. Dan ada juga orang sanggup menjual maruah diri untuk kepentingan diri sendiri, ya. Kita sering kali kita dengar, ya. Ada yang rela menjualkan maruah oleh karena ingin sesuatu, yaitu kepentingan diri sendiri. Dan kita akan digoncangkan pada akhir zaman, di akhir zaman nanti sebenarnya. Dan yang tidak kuat, ya, yang tidak murah hati, mereka akan jatuh. Dan ini yang akan menghalang kita melihat Allah. Satu daripada penyebab kejatuhan kita, yaitu sifat tamak, ya, dan mementingkan diri. Dan nomor 5, saudara-saudari dalam Yesus Kristus, tidak memiliki roh-roh kebenaran. Ya. Jadi kita harus dihidupkan. Kita harus hidup. Kalau kita lihat slide Roma pasal 8 ayat 4, kita lihat supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam hati kita yang tidak hidup menurut apa? Tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi kita tahu tubuh kita ini adalah tempat tinggal Roh Kudus. Jadi kita harus menjaga juga kesucian tubuh kita ini. Mungkin kita mengatakan, oh ini adalah milik saya. Tubuh ini adalah milik saya, jadi saya suka hati, saya mau apa lakukan, makan, minum, ya. Tetapi jangan lupa, kita sudah dibeli dengan lunas oleh darah Yesus. Tubuh kita ini adalah bait Roh Al-Kudus, Roh Suci. Jadi kita harus memiliki buah-buah roh di dalam kehidupan kita, yaitu kasih, penyabar, ya, dapat mengawal diri kita. Dan nomor 6, tidak mempunyai reformasi kebenaran. Ya. Jadi kita tahu kalau kita lihat di rancangan-rancangan yang berunsur kerohanian, banyak kali program dilakukan untuk reformasi, revival, ya. Ya, jadi sebab kita sudah
macam sudah tidur ya di dalam iman kita. Kita sudah sejuk, suam-suam kuku. Jadi kita perlu mempunyai reformasi, ya. Kita perlu mempunyai reformasi. Sebab penyebab kejatuhan kita manusia, tapi dalam kerohanian kita adalah tidak mempunyai reformasi kebenaran. Ya. Kita berusaha menjadi sempurna, benar di depan Tuhan, ya. Satu daripadanya adalah untuk menuruti hukum 10. Itu adalah reformasi. Ramai di kalangan kita sudah lupa ada 10 hukum. Kadang-kadang kita menuruti 9 ataupun 8 hukum. Kita sudah abaikan sebahagian daripadanya. Ya, dan juga daripada segi pemakanan kita, ya, di fizikal kita, yaitu gaya hidup dan pemakanan, ya, cara hidup. Ya, kita seharusnya bersyukur kerana gereja kita Seventh-day Adventist SDA mengajar kita dengan cara pemakanan yang sehat. Tetapi dengan sedih ramai yang abaikan. Ya. Seterusnya, makanan sedap tidak semestinya menyihatkan tubuh badan kita. So kita makan menurut selera nafsu kita. Kita jarang-jarang kita makan oleh kerana ingin mau sehat, tetapi melayani nafsu makan kita. Ya, kita mesti makan makanan yang menyihatkan, yang berkhasiat. Jaga kesihatan kita. Dan nombor 7, suka mencari dan menyimpan kesalahan orang lain. Ini adalah satu penyakit, boleh saya katakan virus, ya. Ini adalah satu virus, yaitu kita suka mencari, ya, mencari salah orang lain. Kalau tidak ada salah, kita mencari ukit-ukit, kita tanya daripada orang lain, ya. Dan selepas itu kita juga selalu menyimpan, ya, kesalahan orang lain, tidak mau minta mengampuni, tidak ingin mengampuni, tetapi pendamkan kesalahan itu sampai menjadi kanser di dalam tubuh kita, ya. Dan sikap ini satu daripadanya adalah cemburu, dengki, iri hati. Semuanya ini adalah bibit-bibit daripada si iblis sebenarnya, yaitu menyimpan kesalahan, mencari kesalahan orang lain, dan selepas itu kita rasa cemburu sebab kita tidak mampu, kita dengki, kita iri hati. Ini di segi negatif, bukannya positif. Sebenarnya iri hati di perkara yang baik, kerohanian itu baik sebenarnya. Tidak tahan dengan pencobaan dan di akhir zaman mereka ini akan jatuh, ya. Jadi kalau kita mempunyai sifat-sifat sebegini, yaitu menyimpan kesalahan orang lain dan mencari kesalahan orang lain. Dan ke-8, kita lihat penyebab yang membawa kejatuhan kita, manusia, adalah tidak berusaha memenangkan jiwa-jiwa. Ya, jadi kita sesudah menerima kebenaran, kita percaya kita boleh selamat, ya. Jadi jangan kita pendamkan, Injil itu. Kita harus mengabarkannya. Kita harus memenangkan jiwa-jiwa. Sekurang-kurangnya satu di dalam kehidupan kita. Satu yang menerima Yesus itu memberi kegembiraan kepada syurga. Tidak menginjil kepada orang lain. Ya, kita mengatakan, tak payah, mereka itu sudah, kehidupan mereka itu sudah sangat teruk. Jadi biarlah mereka. Ya, kadang-kadang kita mempunyai sikap begitu. Dan nomor 9, tidak berusaha mempelajari firman Tuhan. Ya, dalam kita sibuk dengan pekerjaan kita. Ya, kadang-kadang kita buka Alkitab kita cuma seminggu sekali. Dan kita jarang melihat pelajaran sekolah Sabat kita. Sepatutnya kita lihat pada waktu pagi kalau kita ada masa, kalau tidak ada masa waktu pagi, waktu petang sebelum kita tidur. Kita buka pelajaran kita dan baca Alkitab. Jadi kalau kita kurang mempelajari firman Tuhan, kita akan lemah. Dan sedikit pencobaan datang kepada kita, kita akan jatuh, tidak bertahan.
Dan kita harus belajar firman Tuhan itu seumpama ianya makanan ya. Jadi firman Tuhan itu adalah makanan kepada kerohanian kita. Seperti makanan yang kita makan untuk fizikal kita, untuk kekuatan tenaga kita. Kita harus menyelidik firman Tuhan setiap hari, bukannya seminggu sekali. Saya tahu kita sibuk, cuma kita ada masa waktu malam Jumat, ya. Jadi pagi Sabat itu kita diminta untuk kongsikan firman Tuhan ataupun mengajar sekolah Sabat, kita sudah tidak banyak idea, ya. Tapi kalau kita ikut pelajaran di Alkitab, di pelajaran itu sudah memadai sebenarnya. Jadi kita lihat di Ulangan 11 ayat 18, apa dikatakan Nabi Musa ini. Kita lihat di slide ya. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Pada dulunya umat Israel, waktu Musa, mereka diminta untuk ikat ya, firman Tuhan itu diikat di dahi mereka ya, dan mereka harus hafal itu. Daripada kecil mereka harus hafal. Ya, dan selepas itu mereka akan beritahu kepada anak mereka dan anak kepada cucu sebegitunya. Ya, jadi harus mereka ingat hafal firman Tuhan setiap hari. Dan nomor 10, dan nomor 2 terakhir, yang menyebabkan kejatuhan kita manusia adalah tidak percaya dengan roh nubuatan. Ya, ramai di kalangan umat Advent pun yang tidak percaya dan tidak melihat tulisan Ellen G. White itu sebagai satu bahan yang diberkati ataupun yang kudus. Ya, memanglah buku itu tidak seperti Alkitab, tetapi ia juga sangat penting untuk kita tahu dan baca tulisan Ellen G. White. Buku-buku Ellen G. White banyak mengubah manusia dari kegelapan ke terang. Seperti buku The Desire of Ages, Kerinduan Segala Zaman. Banyak mengubahkan hati yang keras seperti batu. Banyak mengubahkan perompak. Banyak mengubah mereka yang atheist, yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan setelah mereka baca buku The Desire of Ages ataupun The Great Controversy, mereka ini dipengaruhi oleh Roh Kudus dan mereka menyerahkan diri mereka kepada Yesus. Jadi sangat pentingnya setiap anggota ataupun bukan saja anggota yang manusia membaca buku tulisan Ellen G. White, yaitu buku roh nubuatan, Spirit of Prophecy, ya. Sebab kita tahu buku ini di waktu Nyonya White menulisnya, ia diilhamkan oleh Roh Kudus. Ya, dan pemikirannya adalah daripada Allah sendiri. Dan yang terakhir, kenapa kita jatuh? Adalah tidak memelihara hukum-hukum Tuhan dengan sempurna. Ini yang terakhir. Ya. Kita tahu sebenarnya hukum 10 itu, kita tahu ya ada 10, tetapi tidak diambil serius. Tidak diambil serius. Jadi seperti kita tahu makanan di Alkitab Tuhan mengatakan ada yang haram, tapi kita tidak melihat dia serius ya, sebab kita mengatakan itu tidak ada di hukum 10. Ya. Jadi sebenarnya itu termasuk di hukum 10 kalau kita lihat konsepnya ya. Jadi kalau kita lihat hukum 10 ataupun the Ten Commandments, di sana tidak payah saya baca, tapi kita tahu sebenarnya 1 daripada 4 adalah our relationship with God, hubungan kita dengan Allah, seperti jangan ada ilah lain, dan kita dilarang untuk menyembah patung dan melarang penghinaan kepada Allah. Dan yang keempat, yaitu sangat penting, 1 daripada ajaran
kita Adventist yaitu hari Sabat. Tetapi ramai yang melupai ataupun tidak ambil serius. Mereka tahu, ya, tapi mereka tidak memeliharanya dengan sempurna. Seperti saya katakan tadi. Mari kita lihat di Yohanes 14 ayat 15. Kita lihat di slide. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Adakah cuma 9? Kita abaikan hari ataupun hukum yang 10, hukum yang keempat di dalam 10, termasuk hari Sabat itu sebenarnya. Tetapi kita selalu katakan, Tuhan lebih mengerti keadaan kita. Tuhan tahu saya harus bekerja hari ini. Ya, kita selalu mengatakan Tuhan faham, Tuhan mengerti keadaan saya. Itulah yang memberikan kepada kita keberanian untuk meneruskan kesalahan itu. Tapi ia sangat terang. Ya, jangan kita mengulangi kesalahan kita sampai itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Kita sudah abaikan bisikan Roh Kudus di dalam pikiran kita. Itu adalah dosa yang tidak diampuni, tidak dapat diampuni. Di Wahyu 3 ayat 16 untuk kita mengakhiri ayat yang terakhir kita adalah kita lihat di slide, jika kerana engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi kita harus benar-benar bersedia untuk menghadapi penganiayaan di akhir zaman. Ramai yang ingin pergi ke surga. Seperti yang dipanggil oleh Gideon tadi, 32,000 yang bersedia untuk berperang. Ya, seperti perjalanan kita ke surga. Ramai yang ingin pergi, tetapi berapa dipilih? Cuma 300. Ya, kita harus benar-benar sedia. Ya, penyaringan yang Gideon lakukan dipesan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah adalah seperti pencobaan kita di akhir zaman. Dan sedikit saja yang dapat masuk. Tetapi supaya kita termasuk dalam kumpulan yang menerima ke kerajaan syurga, yang dapat pergi masuk syurga, kita harus apa? Menuruti firman Tuhan, menuruti hukum-hukumnya. Walaupun kita diselamatkan oleh kasih kurnia, tapi perbuatan itu sangat penting. Jadi semoga kita dapat sesuatu daripada 11 penyebab yang saya kongsikan tadi, kenapa kita jatuh dan tidak dapat masuk ke kerajaan syurga kalau Yesus datang kedua kali. Jadi semoga Tuhan terus memberkati kita semua. Amin. Jika serta Tuhan kita selalu jalan, sungguh cahaya terangnya diberi. Jika kita turut, tentu kita luput, serta segala yang terus berbakti. Terus berbakti, sungguh Tuhan memberi sukacita yang sangat jika terus berbakti. Tiada bayang lagi dan awan di langit, kuasa Tuhan melenyapkannya. Gembira ku rasa dan aman sentosa, karena terus berbakti padanya. Terus berbakti, sungguh Tuhan memberi sukacita yang sangat jika terus berbakti. Sangatlah eloknya duduk di kakinya, kita pun berjalan sertanya.
disuruhnya, kita ikut Dia, serta terus berbakti padanya. Terus berbakti, sungguh Tuhan memberi sukacita yang sangat jika terus berbakti. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami yang bertata di jalan syurga, terima kasih Tuhan atas pelajaran yang kami telah dengar tadi. Semoga apa yang kami dengar dan lihat tadi boleh menguatkan iman kami Tuhan, supaya kami bersedia di waktu akhir zaman ini Tuhan, seperti Gideon yang telah memilih 32.000 orang untuk berperang dan hanya 300 yang dipilih Tuhan. Begitu juga di dalam perjalanan kerohanian kami di dunia ini sekarang Tuhan, kami tahu ramai yang mengatakan mereka percaya kepadamu Yesus, tetapi sedikit saja yang betul-betul mengikuti firman dan hukum-Mu Tuhan. Jadi kami minta supaya Tuhan berserta dengan setiap kami, supaya kami taat di dalam waktu pencobaan yang kami akan hadapi sekarang ataupun di masa yang akan datang, supaya semua kami yang memanggil nama Yesus dan juga harus ingin menuruti firman-Mu Tuhan dan melakukan hukum-Mu Tuhan, supaya kami didapati bersedia nanti kalau Yesus datang kedua kali. Berkatilah setiap pendengar dan mereka yang melihat program ini Tuhan, supaya mereka dimurahkan daripada segi kesihatan dan juga usaha mereka Tuhan, supaya mereka terus tetap setia untuk mengikuti-Mu Tuhan walaupun apa saja keadaan Tuhan. Kami berdoa supaya mereka yang menderita penyakit fizikal dijamah, melawati oleh-Mu Tuhan, supaya Tuhan memberi kelegaan kepada mereka, dan juga ramai yang lemah di dalam iman mereka. Kami berdoa supaya Tuhan akan menguatkan iman mereka, menguatkan kehidupan rohani mereka Tuhan, supaya kalau Yesus datang tidak lama lagi, kami akan bersedia dan akan dibawa ke kerajaan syurga. Terima kasih Tuhan, ampunilah semua dosa kami, sebab semua ini saya serahkan dalam nama Yesus yang jadi juru selamat dan penebus semua kami. Amin. Terima kasih kepada semua kita yang sudah mengikuti perbaktian online pada Sabat ini, dan semoga kita bertemu lagi pada hari Sabat yang seterusnya. Selamat Hari Sabat, Tuhan memberkati kita semua.